Saya lanjut ke contoh yang ketiga. Pada saat di dalam Microsoft Excel dulu, kita belajar Excel kan kita belajar juga membuat grafik ya. Access itu juga menyediakan pembuatan grafik dari data yang dia miliki. Ya, contohnya di sini soal ini kita diminta untuk membuat grafik dari apa? Dari data. Data yang nanti akan kita ambil itu berasal dari query. Query total unit terjual tiap barang. Jadi kita harus sudah punya query-nya dulu. Total unit terjual tiap barang. Ini query-nya. Masuk akal kan? Kenapa masuk akal? Ini nanti jadi sumbu X, ini jadi sumbu Y. Masih ingat ya? Untuk membuat sebuah grafik kita membutuhkan dua nilai minimal. Satu nanti untuk jadi sumbu X, satunya untuk jadi sumbu Y. Dan ini kita sudah punya ya. Jadi sumbernya kita buat dari sini nantinya. Terus langkahnya bagaimana? Langkahnya kita buat dulu blank form bisa, form design bisa pilihannya. Artinya kita membuat atau mendesain sebuah form kosongan dulu. Misalkan saya pilih form design, tampilannya seperti ini. Kalau saya memilih form blank, tampilannya juga seperti ini, kan sama saja berarti. Ya. Bedanya kalau form blank itu posisi view-nya ada di layout, tidak di desain. Sedangkan kalau saya memilih form design, view-nya ini pasti di desain. Ya. Tapi intinya kita mempunyai sebuah form kosongan. Nah, dari form kosongan ini kita masuk ke mode desain. Oke ya. Kemudian kita pilih menu desain di atas. Di dalam menu desain ada menu tentang chart. Nah, ini kita gambarkan di sini. Terus setelah itu muncul jendela untuk memilih sumber. Tadi sumbernya dari mana? Query. Pilih query. Query apa? Cari total unit terjual tiap barang. Tekan next. Nah, ini masukkan semuanya karena kita butuh semuanya, ya kan? Oke. Next. Nah, sekarang kita lihat grafiknya model seperti apa. Oh, ini batang 3D, ya kan? Batang 3D berarti pilihannya yang ini. 3D column chart. Pilih next. Ya. Ini juga catatan ya, sama seperti kita menambahkan gambar dari background tadi. Maaf, menambahkan background dari gambar tadi. Pada saat kita membuat chart, nanti ada kalanya laptop atau komputermu itu seperti ngehang. Ya, muter untuk mempreview. Misalkan saya pengen melihat grafiknya itu muter. Nah, itu cirinya memang proses pembuatan chart ini membutuhkan memori. Memorinya cukup besar ya. Oke, sekarang kita sudah punya tampilan dasar seperti ini. Nama barang jadi sumbu X, total jadi sumbu Y ya. Oke. Kemudian kita next, namanya kita simpan. Namanya adalah form grafik perbandingan tingkat penjualan barang. Form ya. Oh, ini berarti kan pertanyaannya ya. What title would you like for your chart? Oh, ini tentang title-nya dulu. Berarti ini form grafik perbandingan tingkat penjualan barang, sama ya berarti ya. Ini untuk judulnya. Form grafik perbandingan tingkat penjualan barang. Ini saya sorot. Dan di bawahnya, do you want the chart display a legend? Legend, masih ingat ya, legend. Tampilan warna-warni, kotak kecil-kecil biasanya ada di sebelah kanan atau di bawah atau di atas. Nah, itu kira-kira mau dimunculkan enggak? Kalau tidak butuh, ya ini nanti dimatikan. Dan kita masih bisa nanti memunculkannya lagi lewat desain. Ya, sementara ini tidak kita butuhkan. Maka kita finish, muncul grafiknya. Loh, Pak, beda, Pak. Ini bedanya Excel dengan Access ya. Kalau Excel membuat grafik langsung muncul apa adanya asli grafiknya. Kalau Access enggak. Kenapa? Kita berada dalam mode desain. Ini kan mode desain bukan mode preview. Nah, kalau pengen melihat grafiknya Anda harus masuk ke mode view, form view. Nah, baru akan bisa melihat grafik aslinya.
Lah kok seperti ini tampilannya Pak? Karena belum kita custom. Kalau sudah muncul grafiknya, kita balik ke menu desain lagi. Oke, baru kita custom. Cara customnya double klik. Nah, ini disorot sendiri, seperti di Excel itu. Ini disorot sendiri, ini disorot sendiri, ini disorot sendiri. Contoh ya ini. Ya, kita atur. Tulisannya ini sudah berapa, ini kita modif dulu. Ya, ukurannya ya, ukuran dari fontnya. Double klik. Atau kita simpan dulu biar tidak hilang nanti kalau pas ada error. Save dulu. Namanya sama ya. Oke dulu. Kita close. Ya, biar refresh. Ini ya, klik kanan desain. Kemudian double klik lagi. Nah, ini kan fontnya refresh sekarang ya. Sekarang saya kecilkan jadi 8. Kelihatan ya? Yang ini misalkan saya turunkan lagi jadi 8. Nah, kelihatan. Jadi yang tadinya di sini langsung tertulis 8, aslinya kan bukan 8, nggak mungkin lah ukuran segitu 8-an. Nah, ini bisa terlihat sekarang. Kemudian apalagi settingannya, misalkan warna-warni ini seperti di Excel kok. Anda pilih di belakangnya, sini mau diwarnai atau yang background belakangnya ini diwarnai bisa. Ya, Anda bisa klik kanan ya, format chart area, bisa milih warna. Ya, misalkan warnanya apa? Kayak gini, ada efeknya enggak? Gradasi tah atau apa? Atau tekstur atau pattern ya. Seperti ini. Nah, bisa ya. Untuk tulisannya juga bisa. Klik kanan, format. Tulisannya warna apa? Warna merah. Backgroundnya ada enggak? Ya, dan seterusnya. Nah. Oh, ini backgroundnya merah. Terus tulisannya font, berarti font warnanya apa? Warnanya tulisan putih misalkan. Jenis fontnya apa? Ukurannya berapa? Nah, itu nanti bisa dimodifikasi cara tampilan. Untuk masing-masing chartnya, klik kanan sendiri, format data seri, sama kok dengan Excel ya. Mungkin kalian mau mengganti modenya tidak kotak tetapi apa ini namanya tabung ya. Ada labelnya enggak? Ada, misalkan nilainya. Jadi labelnya settingannya dari sini muncul seperti. Dan labelnya ukurannya berapa? Jangan besar-besar misalkan. Ya, posisinya nanti bisa diatur ya, di mana warna labelnya ya, background. Background juga bisa ngatur dari sini ya. Nih seperti ini. Kalau bisa nanti pada saat Anda ngeklik terklik semua ya. Jadi nanti bisa kita nyetingnya bareng-bareng. Nah, baru nanti bisa kalian view lagi. Nah, muncul grafiknya. Jadi tadi itu tampilan secara desain, ini tampilan secara real. Dan seterusnya nanti bisa secara tampilan Anda main-main dengan desain. Ya, untuk mendesain sekali lagi masuk ke menu desain loh ya. Baru bisa Anda melakukan setting. Double klik dulu. Ya, baru bisa nyeting. Backgroundnya ini disetting. Pakai settingan di sini bisa. Pakai settingan klik kanan, format wall juga bisa gitu. Anda main-main aja. Nantinya diatur sendiri, di custom sendiri. Ya. Mau pakai tekstur atau mau pakai apa? Pattern juga, gambar. Mungkin kalau kalian punya gambar. Ya. Nah, seperti ini bisa. Yang bawah, yang ini, yang bagian bawah, klik kanan, format floor, Anda bisa pakai warna. Nah, ini. Kalau mau memformat satuan juga bisa. Ini diklik lagi, klik sekali berarti ngeklik semuanya. Nah, semua. Kemudian klik lagi berarti nyeting di sini. Nah, ini bisa diganti warnanya. Senangnya warna apa? Ya, misalkan ini warnanya kian bentuknya atau ada efeknya. Ya, ada pattern atau yang lain. Nah, ini bisa. Nah, itu cat di dalam Microsoft
akses. Ada pertanyaan sampai titik ini? Tidak ada. Oke, Pak, kalau chat itu perlu ada tombol navigasi tambah data di data enggak? Ada yang bisa jawab enggak? Ayo, siapa mau jawab? Kalau saya membuat chat itu butuh tombol-tombol seperti ini atau tidak? Jawabannya tidak perlu. Ya, grafik itu ya muncul sesuai dengan data yang dia panggil. By data, tampilannya ini by data, maksudnya gitu. Ya, beda dengan form kasir. Ya, kalau form kasir itu apa? Form kasir itu kan, ya ini saya atur dulu ya tampilannya. Nah, ini sekarang melayang ya. Kalau form kasir itu kan memang bisa untuk nambah data, ngedit data kasir, hapus data kasir itu. Sedangkan kalau grafik tidak. Jadi grafik itu kebutuhannya ya untuk ditampilkan sesuai dengan data yang digunakan sebagai sumbernya. Kemudian form ini juga, form apa? Penjualan. Form penjualan ini juga tidak perlu tombol-tombol. Fungsinya dia ya untuk memunculkan data. Kenapa harus repot-repot membuat form penjualan yang nantinya bisa saya ganti dengan atau saya gunakan query saja, Pak? Tidak usah form. Karena kebutuhannya nanti biar bisa sambung dengan form yang lain. Nah, misalkan nanti saya sambungkan antara data kasir, tabel dari form kasir dengan data penjualan dari form penjualan. Gitu. Berarti kan antar form ya. Tidak bisa beda objek maksudnya gitu. Makanya dibuatlah form ini. Form apa? Form data penjualan. Maksudnya gitu. Ya. Jadi tombol navigasi, tombol operasi itu tidak di semua form harus kalian ciptakan. Kebutuhannya dilihat.